Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi TIU, khususnya materi silogisme. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Nah, sebelum kita membahas seperti apa contoh-contoh dari soal silogisme, wajib kita pahami dulu bahwa silogisme itu merupakan tes yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari calon ASN untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dari premis-premis yang ada. Jadi kita diminta untuk menarik kesimpulan, jadi kesimpulan mana yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Itu wajib kita pahami dulu. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di soal yang pertama, ini dinyatakan bahwa semua penumpang bus bahagia menuju Jakarta adalah supporter sepak bola. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, semua yang masuk restoran Padang adalah penumpang bus bahagia yang menuju Jakarta. Kira-kira dari dua pernyataan tersebut, yang mana merupakan kesimpulan dari soal yang pertama ini? Apakah yang A, semua supporter sepak bola selalu mampir ke restoran Padang? Apakah yang B, semua yang masuk restoran Padang adalah supporter sepak bola? Apakah yang C, sebagian supporter sepak bola tidak masuk ke restoran Padang? Atau yang D, seberapa supporter bola yang menuju Jakarta mampir di restoran Padang? Ataukah yang E, sebagian yang masuk restoran Padang bukan penumpang bus bahagia yang menuju Jakarta. Nah, sebelum kita menemukan yang mana merupakan kesimpulan dari premis 1 maupun premis 2, wajib kita analisis dulu bahwa pernyataan yang pertama atau premis pertama ini dinyatakan ada kata semua termasuk juga di premis yang kedua itu juga kata semua. Tips and trick tercepat yang bisa kita gunakan adalah kita cari dari opsi yang ada yang menyatakan bahwa semua, bukan seberapa atau beberapa atau sebagian sehingga opsi yang C, D maupun E itu merupakan opsi yang salah itu dari kalimat pertama dulu kita perhatikan, sehingga ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian opsi D juga bukan bagian dari jawaban yang paling tepat, termasuk juga opsi yang E. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Ada dua opsi di sini, apakah A ataukah yang B. Kita lihat kembali dari premis atau pernyataan yang pertama. Semua penumpang bus bahagia menuju Jakarta adalah supporter sepak bola. Jadi yang menuju Jakarta itu merupakan supporter sepak bola. Kemudian di premis yang kedua, yang masuk restoran Padang itu adalah penumpang bus bahagia yang menuju Jakarta. Itu yang menjadi kata kunci baik di premis pertama maupun premis yang kedua. Kita cocokkan apakah opsi A, apakah opsi B. Kalau opsi yang A, sekali lagi kita analisis, semua supporter sepak bola selalu mampir ke restoran Padang. Belum tentu, karena yang mampir di restoran Padang adalah penumpang bus bahagia yang menuju Jakarta sesuai dengan premis yang kedua ini. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang, tepat sekali yang B. Semua yang masuk ke restoran Padang adalah supporter sepak bola. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal yang pertama itulah opsi yang B. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Di soal yang kedua ini dinyatakan bahwa semua murid pandai berhitung dan sopan. Itu premis pertama. Kemudian di premis yang kedua, Ahmad tidak sopan tetapi pandai berhitung. Kira-kira yang menjadi kesimpulan, apakah yang A, Ahmad adalah seorang murid yang pandai berhitung? Apakah yang B, Ahmad adalah seorang murid yang tidak sopan? Apakah yang C, Ahmad adalah seorang murid yang pandai berhitung dan tidak sopan? Apakah yang D, Ahmad bukan seorang murid meskipun pandai berhitung? Apakah yang E, Ahmad bukan seorang murid yang sopan? Nah, kita perhatikan di premis yang pertama maupun premis yang kedua. Di premis yang pertama bahwa semua murid pandai berhitung dan sopan. Jadi syarat seorang murid itu adalah pandai berhitung dan sopan. Di sini dinyatakan di premis yang pertama. Kemudian yang dipenuhi persyaratan oleh Ahmad itu adalah pandai berhitung, tapi tidak sopan. Nah, itu. Sehingga
Ahmad walaupun pandai berhitung, dia bukan murid karena yang menjadi persyaratan seorang murid itu adalah pandai berhitung dan sopan. Karena di sini Ahmad tidak sopan, ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk contoh soal nomor 2 ini adalah Ahmad bukan murid meskipun pandai berhitung. Yang D, ya. Jadi Ahmad bukan seorang murid meskipun pandai berhitung karena yang menjadi persyaratan di premis yang pertama semua murid pandai berhitung dan sopan. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 3, ini ada 3 premis, 3 pernyataan. Kalau tadi itu contoh yang pertama maupun contoh yang kedua hanya 2 pernyataan. Ini ada 3 pernyataan, ini salah satu bentuk analisis ya, atau penalaran dari soal Q itu sendiri. Pernyataan pertama, jika Lutfi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit. Nah, di pernyataan yang kedua, jika Lutfi bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Kemudian di pernyataan yang ketiga, gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari 3 pernyataan di atas? Apakah yang A, Lutfi menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun? Apakah yang B, Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun? Apakah yang C, Lutfi bekerja di perusahaan Bonafit? Apakah yang D, Lutfi menyelesaikan studinya tepat 4 tahun? Ataukah yang E, Lutfi bekerja sambil sedekah? Nah, kita perhatikan bahwa di pernyataan pertama bahwa jika Lutfi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di Bonafit. Ya. Kemudian pernyataan yang berikutnya nomor 2, jika Lutfi bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, gaji pertamanya ya digunakan untuk sedekah. Nah, ini. Ternyata di pernyataan nomor 3 bahwa gaji pertama Lutfi ya itu tidak digunakan untuk sedekah. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari premis nomor 2 maupun premis pertama tidak dipenuhi, yang mengakibatkan di premis ketiga gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk opsi yang ada ya dari soal nomor 3 ini adalah Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Ya, opsi yang B. Nah, itu. Karena seharusnya jika kurang atau sama dengan 4 tahun, dia akan diterima di perusahaan Bonafit. Dan gaji pertamanya digunakan untuk sedekah. Ternyata di pernyataan nomor 3, Lutfi tidak digunakan untuk sedekah gaji pertamanya. Itu menyatakan bahwa kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Ya, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 3 inilah opsi yang B. Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Contoh soal nomor 4. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu akan membeli daging. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan nomor 2. Jika ibu membeli daging, maka ibu membuat santan. Nah, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari 2 pernyataan atau 2 premis yang disediakan? Apakah yang A, jika ibu tidak jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan? Apakah yang B, jika ibu tidak jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan? Kemudian yang C, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan? Ataukah yang D, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membeli sayur? Ataukah yang E, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan? Nah, kita perhatikan bahwa di pernyataan pertama, jika ibu jadi memasak rendang, ya, maka ibu akan membeli daging. Jadi masak rendang itu akan membeli daging. Nah, ini. Kemudian jika ibu membeli daging, ibu akan membuat santan. Ada 4 yang wajib kita perhatikan ya dari pernyataan 1 maupun pernyataan nomor 2. Sehingga jawaban yang paling tepat, jika ibu tidak jadi memasak rendang, maka ibu akan membuat santan. Kalau opsi A itu kurang tepat ya. Kemudian kalau opsi yang B, jika ibu tidak jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan. Nah, ini juga kurang tepat. Kalau yang C, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan. Tepat juga. Kemudian kalau yang D, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membeli sayur. Tidak ada hubungannya ya, tidak ada kalimat yang menyatakan terkait dengan sayur. Itu
kurang tepat, sehingga jawaban yang paling tepat untuk opsi nomor 4 ini adalah jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Ya, opsi yang E. Ini jawaban yang paling tepat. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Soal nomor 5, sekaligus sebagai soal yang terakhir untuk sesi kali ini. Jika kabut asap semakin tebal, maka penglihatan berkurang. Ini pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang nomor 2, jika bantuan pemerintah meningkat, maka api cepat padam. Kemudian pernyataan nomor 3, kabut asap semakin tebal atau api tidak cepat padam. Jadi kita perhatikan dulu. Apakah opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi E yang menjadi kesimpulan? Kalau opsi A, penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Kemudian opsi B, penglihatan tidak berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Kemudian yang C, penglihatan berkurang dan bantuan pemerintah meningkat. Nah, kalau yang D, jika bantuan pemerintah tidak meningkat, maka api tidak cepat padam. Kemudian yang E, jika kabut asap semakin tebal, maka api tidak cepat padam. Nah, kita perhatikan di sini. Yang menjadi poin penting adalah jika kabut asap semakin tebal, maka penglihatan berkurang. Ya, ini asap semakin tebal, nah, penglihatan akan semakin berkurang. Kemudian di pernyataan nomor 2, bantuan pemerintah ya meningkat, maka api akan cepat padam. Nah, jadi api akan cepat padam. Kemudian yang nomor 3, pernyataan nomor 3, kabut asap ternyata semakin tebal atau api tidak cepat padam. Maka yang menjadi kesimpulan di sini adalah kalau yang A, penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Nah, ini ya. Jadi yang paling tepatlah opsi yang A, penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Karena di pernyataan nomor 3 dikatakan bahwa kabut asap semakin tebal atau api tidak cepat padam. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah yang A, penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Baik ya, untuk sesi kali ini sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat latihan soal. Sampai berjumpa di pertemuan video berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.